pentingnya revitalisasi ya, revitalisasi di tubuh MUI. Tadi juga beberapa peserta sudah menyampaikan. Dan kemudian adanya fit and proper test ya bagi para pengurus MUI ketika diangkat menjadi pengurus. Jangan sampai kemudian seperti sekarang ini ada satu dari pengurus MUI yaitu dari Komisi Fatwa yaitu Pak Zain An-Najah itu menjadi tersangka ya dalam kasus terorisme. Dan saya kira diskusi ini kalau lebih spesifik itu menjadi lebih bagus begitu ya. Yang dipersoalkan itu kan fatwa-fatwa MUI begitu. Nah, fatwa MUI itu sangat banyak sekali. Saya browsing di internet ini ya, ada fatwa bidang ibadah, ada fatwa bidang akidah, ada fatwa bidang aliran keagamaan, ada fatwa bidang pengawasan obat makanan, ada fatwa bidang budaya dan sosial, ada fatwa yang saya kira jumlah fatwa MUI yang sudah dikeluarkan itu ratusan. Ya, saya kira sudah sangat ratusan itu, sudah banyak sekali. Nah, saya yakin bahwa tidak seluruh fatwa MUI itu ditolak oleh ya yang hadir di sini barangkali ya atau masyarakat umum. Misalnya terakhir yang saya cermati fatwa MUI terkait dengan penanganan pandemi ya COVID-19 itu fatwa MUI saya kira paralel dengan bukan fatwa ya tapi keputusan yang diambil oleh Kementerian Agama begitu. Misalnya tidak menyelenggarakan taraweh, tidak menyerahkan Idul Fitri ya, sholat Jumat di rumah dan lain sebagainya. Itu sangat progresif menurut saya. Kenapa? Karena fatwa itu berpijak pada bahwa persoalan kemanusiaan itu juga sangat penting begitu ya. Keselamatan dan kesehatan masyarakat itu sangat penting begitu. Jadi tidak seluruhnya menurut saya ya fatwa MUI itu kontradiktif dengan kepentingan bangsa dan masyarakat. Maka menurut saya mari kita kritisi saja poin-poin mana dari fatwa yang dianggap anti kebangsaan atau anti kemanusiaan atau bertentangan dengan toleransi kebangsaan. Jadi tidak dari keseluruhan. Nah itu saya kira saya sepakat dan saya setuju. Jadi ada hal-hal yang secara spesifik kita kritisi. Kemudian yang kedua, saya memperhatikan bahwa ada pergeseran sebenarnya dari perjalanan MUI dari tahun ke tahun. Dalam kepemimpinan yang saat ini dipimpin oleh Kiai Miftahul Akhyar, itu apa yang tadi disebut sebagai revitalisasi atau fit and proper test, itu secara tidak dideklarasikan sebenarnya menurut saya sudah dilakukan. Misalnya terkait dengan perubahan kepengurusan dari tahun sebelumnya dengan yang baru, itu ada beberapa nama yang hilang, begitu ya. Ada beberapa yang digeser, diganti dengan wajah-wajah baru. Dan kalau kita cermati kepemimpinan yang sekarang, yang Miftahul Akhyar, saya kira lebih lebih sejuk lah begitu dan akomodatif terhadap pemerintah. Artinya program-program yang dianggap mensejahterakan masyarakat, kepentingan bangsa itu saya kira juga beresonansi dengan apa yang dilakukan oleh MUI. Tapi saya sepakat juga bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Nuril ataupun yang lain bahwa perlu kritik yang lebih keras dan perlu pembenahan yang serius begitu ya. Jangan sampai terulang kembali hal-hal yang kita inginkan di tahun-tahun yang lalu. Terutama saat ini ya, kita harus sepakat bahwa jaringan terorisme ini ibarat pohon udah sangat rindang begitu ya. Cabangnya sudah kemana-mana, daunnya sudah kemana-mana, sangat lebat sekali. Perlu dipangkas ya, perlu dibonsai ya. Kita harus dukung gerakan pemerintah, apakah itu melalui BNPT maupun Densus 88. Apakah itu mereka yang berada di perguruan tinggi,
apa yang ada di kemahasiswaan sampai ke sekolah menengah, itu dari temuan lembaga-lembaga riset mereka menjamur begitu ya, termasuk yang ada di organisasi-organisasi keagamaan. Saya kira mudah-mudahan ya tidak hanya Pak Zaini An-Najah ataupun Pak Farid Oqbah dan juga mungkin Anung Al-Hamad, tapi juga mungkin segera diungkap yang lainnya begitu ya. Karena dari penangkapan yang sudah dilakukan baik di tahun 2020 maupun 2001 itu sudah sangat banyak sekali begitu. Nah, tentunya dari mereka yang sudah tertangkap itu dapat digali informasi-informasi terkait jaringan mereka yang saat ini masuk di lini-lini yang ada di struktur masyarakat begitu. Apakah itu di pemerintahan, apakah itu di perguruan tinggi, di ormas keagamaan maupun di struktur yang lain termasuk di kepolisian maupun TNI begitu ya. Nah, saya mendengar tahun 2021 saja itu ada 350-an begitu ya, anggota dari jaringan terorisme yang ditangkap. Nah, dari mereka saya berharap betul bahwa pohon yang sangat rindang yang daun dan rantingnya cukup besar dari kelompok terorisme baik Jamaah Islamiyah maupun Jihad itu dapat ditindaklanjuti oleh Densus kita, oleh BNPT kita, oleh pemerintah kita untuk diadakan bersih-bersih. Termasuk sekali lagi kalau ada yang masuk ke jaringan organisasi keagamaan, karena itu sangat membahayakan. Saya kira itu Pak moderator dari saya. Baik, ada kaitan antara level dalam organisasi teroris ya, yang disebut dengan ideolog, kelompok militan, kemudian simpatisan dan masyarakat. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang terpapar oleh paham ekstrim radikal. Saya mengamati bahwa ini terus mengalami regenerasi. Jadi dari tahun ke tahun sudah banyak yang ditangkap, tapi perkembangannya dan penyebarannya sangat mengkhawatirkan. Saya memang mempunyai pandangan bahwa mereka itu adalah korban paham radikal ekstrim. Jadi tidak semata-mata sebagai subjek pelaku terorisme atau pelaku tindakan yang mengarah kepada intoleransi dan kekerasan. Tapi mereka adalah juga korban dari paham intoleran, paham radikal, paham ekstrim dan terorisme. Oleh karenanya kalau kita melihat mereka sebagai korban, saya kira kewajiban kita semua, kita yang ada di organisasi-organisasi keagamaan maupun lainnya, apakah itu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu dan lainnya, itu mempunyai tanggung jawab yang sama, ya, sama seperti narkoba misalnya, maka para pelaku narkoba itu bisa merupakan subjek, tapi juga mereka adalah sekaligus sebagai korban. Maka dibutuhkan, saya kira dua hal. Yang pertama, pendekatan secara hukum itu penting. Maka kita dukung upaya-upaya aparat keamanan untuk menyeret mereka kepada proses hukum. Tetapi dalam hal bahwa ada masyarakat lain yang juga sesungguhnya terpapar, maka perlu upaya kita di tengah-tengah masyarakat untuk mewaspadainya dan menangkal radikalisme ini untuk tidak tumbuh di tengah masyarakat kita. Nah, saat ini mari kita tanya pada diri kita sendiri, sejauh mana kita sudah bergerak untuk melakukan pencegahan terhadap korban-korban radikalisme, ekstremisme di tengah masyarakat kita. Saya kira itu yang penting. Selain kita berbicara soal bagaimana penangkapan tokoh-tokoh itu harus dilakukan dan bagaimana gerakan pemerintah dalam pemberantasan terorisme itu harus lebih digalakkan lagi. Tentu peran masyarakat dalam hal pencegahan itu juga penting karena ini adalah perang semesta, begitu ya. Ini adalah perang yang tidak hanya melibatkan aparat keamanan atau pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat.
Karena sekali lagi bahaya dari radikalisme, ekstremisme ini sudah sedemikian luar biasa. Mereka tidak hanya dalam tubuh organisasinya, tapi sudah menyebar, ya, memasuki lini-lini yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Demikian Pak Muhadi, terima kasih. Terima kasih Bapak.